warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan kuliah luar biasa tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah, bertempat di kampus Gresik Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah perubahan dunia besar-besaran. Dulu Mr. TM sampaikan ini 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu dianggap lucu. Ya kan? Ya bunda ya? Dianggap mimpi, omong kosong. Satu demi satu semua terjadi. Akan datang banyak bencana, musibah, penyakit, dan perang di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Kami menyampaikan, ini loh ahli dzikir. Ini loh golongan orang-orang yang disebut ahli dzikir. Banyak orang yang mencemooh. Dulu dakwah kami dimusuhi orang, dibenci orang, dianggap sesat. Tapi lambat laun angin berubah arah. Di mana uraian taklim ma'rifat sekarang banyak yang like, betul ya? Banyak yang komen positif. Berbeda dengan awal dulu. Dulu kami sampaikan ini secara terbuka. Boleh siapapun bebas mau masuk kampus taklim ma'rifat. Gak ada yang mau. Kemudian kami tingkatkan potensinya. Kami berlakukan syarat ya. Membayar ya. Tujuannya adalah untuk menyeleksi niat kesungguhan daripada orang-orang yang mau belajar di sini. Jangan sampai orang cari sakti, cari pintar, cari pamor, cari dunia. Nggak ada di sini ya. Di sini penuh dengan perjuangan mati-matian dan habis-habisan. Lewatin neraka dan kau alami semua. Praktek ya, bukan omong kosong. Masuk akhirat kau alami, bukan cuma cerita. Ini ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh sekolah lain. Orang lain masih menduga-duga akhirat. Kita sudah masuk, menembus lapisan-lapisannya. Dan nampaknya hanya taklim ma'rifat yang berani terbuka terang-terangan ya, membendung kiamat dunia. Tepuk tangan dulu. Dulu dikerjakan oleh guru saya ya, Profesor Dr. Jenderal Sayyidi Syekh Khadirun Yahya. Nah sekarang giliran kita-kitalah yang meneruskan visi misinya. Islam kata Nabi umurnya tidak lebih dari 14 kurun atau 14 abad dari kedatangannya. Ini sudah abad ke-15. Berarti peluang Islam ini hancur ya setelah abad 14 ya, atau akan diperbaharui. Berarti akan ada pembaharuan besar-besaran setelah
kehancuran yang luar biasa di dunia. Tapi nggak sampai kiamat. Nggak sampai kiamat adalah bagi orang ahli dzikir, nggak dikiamatkan. Tapi bagi siapapun yang tidak kenal Allah, merekalah yang dikiamatkan di dunia ini. Maka betul kalimat guru kami ya. Ini akhir zaman. Akan datang banyak bencana, musibah, penyakit, perang di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Kami bukan siapa-siapa ya. Kami hanya golongan orang kecil ya. Bukan orang pintar, bukan orang alim, bukan orang sakti ya. Tapi ternyata di pundak kamilah yang kemudian harus menyampaikan agama yang bermetodologi ini kepada masyarakat luas. Yang ternyata agama telah rusak ya. Rusaknya agama membuat rusaknya dunia. Hukum telah rusak. Pemerintahan rusak. Sosial politik rusak. Keamanan rusak. Budaya rusak. Semua telah rusak. Dan kita lihat kerusakan itu di mana-mana. Tapi banyak manusia tidak mempunyai daya upaya untuk membendungnya, betul ya? Tahu hukum rusak, lantas kau mau apa? Tahu politikus rusak, lantas kau mau apa? Tahu agama rusak, lantas kau mau apa? Enggak ada yang punya power untuk merubah, memperbaharui kerusakan itu. Zaman ini telah masuk ke zaman kolobendu. Zaman gelap gulita, pancaroba, atau yang disebut Hindu sebagai zaman Kali Yuga, di mana campur aduk carut marut ya, penyakit di mana-mana, bencana di mana-mana, kebijakan yang tumpang tindih ya, hukum yang carut marut, agama yang cuma fiktif dogma. Di mana-mana kita lihat, kita pun tidak berdaya upaya. Nah, tetapi ada tanda-tanda bahwasanya kita telah masuk ke zaman itu ya, di mana dunia akan diperbarui. Yang namanya diperbarui berarti mesti lewat proses besar-besaran. Sebagian besar yang tidak layak lanjut maka akan dihilangkan. Dan sebagian kecil yang dirasa lanjut maka dia akan dipertahankan. Itulah orang-orang yang disebut ahli dzikir ya. Secara global nampak di depan mata kita perang ya. Rusia dengan Ukraina yang dibantu NATO. Eskalasinya pasti akan terus membesar. Dan karena untuk harga diri nggak mungkin adidaya mau menyerah kalah tunduk. Maka logikanya ujung-ujungnya adalah pasti akan tekan tombol nuklir. Demikian juga hukum ya. Politik di sini masuk pancaroba yang luar biasa. Partai besar yang menguasai, jika dia tumbang maka boroknya pun akan terlihat dan akan dicabik-cabik oleh musuh-musuhnya. Maka partai itu akan menghalalkan segala cara. Baik dikerjakan, enggak baik pun tetap dikerjakan asalkan menang. Zalim di mana-mana, tidak tahu diri, tidak tahu malu ya. Mereka pun tetap anggap biasa saja. Koruptor bisa melenggang ya, mempermainkan hukum. Ahli hukum pun bertransaksi hukum ya. Di mana-mana kita ditontonkan seperti itu, di mana-mana. Tidak ada ratu adil yang bisa menengahi akan hal ini. Maka inilah ya janji Allah ya.
kita akan ketemu zaman itu ya. Zaman pembaharuan besar-besaran. Dunia akan diperbaharui. Hukum akan diperbaharui. Politik akan diperbaharui. Kekuasaan akan diperbaharui. Agama akan diperbaharui. Semua akan diperbaharui. Tapi nggak semuanya lolos ya. Ibarat pasir yang diayak, yang lolos adalah yang lewat ayakan. Maka siapapun yang tidak lolos daripada ayakan, maka dia akan dianulir atau dibinasakan. Gambaran perang ini akan membesar ya. Penyakit pun demikian. Iklim dunia pun makin panas ya. Baru-baru ini ada kejadian ya. Hawaii, tempatnya seperti Pattaya, seperti Makau gitu ya. Di situ tempatnya enak-enak ya. Dikasihlah Tuhan kebakaran hutan, habis itu. 100 orang lebih orang mati. Itu yang mati orangnya. Belum lagi gedung dan mobil-mobil fasilitasnya semua lumpuh seperti kota mati. Orang lebih cenderung nyemplung ya ke laut cari selamat ya, karena daratan Hawaii saat itu semuanya diterkam sama api yang membara. Demikian juga Cina sempat kena banjir bandang luar biasa. Demikian juga mimpi buruk di Eropa tentang gambaran perang yang akan makin meluas. Kita tetap fokus ya, memakai teknologi metafisika ultra ya. Kita gandengkan teknologi di alam mikrokosmos untuk menembak alam makrokosmos. Kita nggak terdeteksi radar ya, karena kita mainkan pion-pion kecil di sini, tapi pengaruh makronya kena di hukum dunia secara makro. Itulah gambaran ya. Teknologi alam mikro bisa memengaruhi alam makro. Kita tembakkan itu satu demi satu. Dan nyatanya, mohon maaf ya saya tanya ya, semua yang saya bidik kena enggak? Kena. Yang keras, semua yang saya bidik kena enggak? Kena. Satu demi satu, betul enggak ya? Betul. Ini kena enggak lama lagi, dal tumbang. Ini kena enggak lama lagi, dal tumbang. Ini kena enggak lama lagi, dal tumbang. Sebetulnya kita telah ada di dimensi yang sangat tinggi. Hanya saja rasanya kenyataan. Namanya rasa kenyataan. Rasa kenyataan di alam mimpi akan sama rasanya dengan kenyataan di alam sadar. Demikian juga rasa kenyataan di alam di atas sadar. Kenyataan akhirat rasanya sama dengan kenyataan dunia. Tapi yang telah menguasai akhirat, menguasai teknologinya, bisa kita tembakkan ke dunia lagi. Sebetulnya yang kita kerjakan di Suro, membangun Suro, itu bukan pekerjaan manusia. Itu full metafisik. Metafisik yang sangat tinggi. Sebetulnya waktu Pak Tamin pasang bata, pasang keramik, yang kau pasang itu bukan bata, bukan keramik. Yang kau kerjakan adalah memperbaiki dunia ini. Tepuk tangan. Itu dibalik Pak Tamin kerja, ada arsiteknya itu. Kau kerjakan pasang keramik, padahal arsiteknya itu menembakkan ke alam makro. Kau rasanya memasang keramik saja, padahal arsiteknya itu menembakkan ke dunia yang luas. Makanya setiap saat ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan. Karena kau bukan di dunia lagi ya. Kenyataan ini bagi orang awam adalah kenyataan dunia. Tapi bagi ahli khusus ya, kenyataan ini adalah wujudnya akhiratmu. Orang di sana-sana menghayal tentang akhirat. Nanti ada bilang begini-begini. Loh, akhirat kok pendapat? Parah ya.
agama kok pendapat. Itu kan banyak itu ulama-ulama menyampaikan akhir itu nanti dan sebagainya. Tolol itu ya. Nah makanya kita giatkan ya dakwah kemana-mana. Kita bikin perubahan besar-besaran ya. Walaupun dakwah kami tidak manis ya, pahit sekali. Musuhnya pun di mana-mana. Dan kita pun wajib sakit ya, karena apa? Kita pasti dihantam badai metafisik dari mana-mana. Orang sakti-sakti pasti akan menghajar kita. Orang-orang ilmu hitam, ilmu klenik, ilmu iblis, semuanya pasti menghantam kita. Kita pun pasti sakit. Tapi nggak usah khawatir. Di balik sakitmu, kau akan sehat kembali beserta Allah. Saya pun melewati rasa sakit ya, tapi saya menikmati sakit ini ya. Karena apa? Bagiku sudah tidak ada kematian lagi. Roh nggak ada matinya. Yang mati adalah bagi jasad yang pisah dari rohaninya. Nah, ketika kau telah masuk di kesadaran roh, maka kita sudah nggak ada kematian lagi. Itu disampaikan oleh Profesor Kadirun Yahya ya. Dan ini adalah akhiratmu. Berupa apa? Kenyataan. Disampaikan oleh Nabi. Begitu kau mati, kau ketemu kenyataan yang lebih tinggi daripada kenyataan dunia. Dan kenyataan dunia selama ini kau anggap nyata menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Orang lain berkhayal akan akhirat, kita mengalaminya hari demi hari ya. Nyata, karena apa? Gelombangnya ketemu. Jika dunia antara 0 sampai 100, maka kubur adalah antara 101 sampai 200. Kalau kau punya gelombangnya untuk mengurai gelombang kubur, maka kubur menjadi kenyataan. Demikian juga barzah, misalkan antara 201 sampai 300. Jika kau punya membaca gelombang range itu juga, maka barzah pun menjadi kenyataan. Demikian juga sampai manapun alammu, jika kau telah punya alatnya, pembaca gelombangnya, maka metafisika, permetafisika sama dengan fisika atau kenyataan konkret. Manfaatkan waktumu ya, waktu di duniamu yang masih tersisa ini, sebelum kau pulang ke Tuhanmu yang sempurna ya. Bikinlah perubahan dunia ini besar-besaran. Kita share uran-uran tali marifat kemana-mana. Kita cuci otak propaganda agar orang kembali kepada nalar sehatnya, bukan beragama dengan agama dongeng, teori sontoloyo, tidak tahu teknik, tidak tahu arah tujuan, tidak tahu jalan, tidak tahu guru, tidak tahu proses. Tapi dogma, kita beragama yang benar dan diridhoi Allah. Kitalah ahli surga, yang lainnya kafir. Kata mereka, itu dogma. Jika kau gak buktikan itu, semua cuma omong kosong. Kenapa saat bayat dulu rasanya gak bisa tidur, betul gak? Jasmanimu tidur gak? Jasmanimu tidur ngorok-ngorok. Tapi rasanya kau masih sadar. Berarti kau bukan sadar di alam akal, tapi sadarmu di alam roh. Baru pertama bayat kau sudah alami. Apalagi kau wajah itu bisa pilih. Nurmu bertambah, maka dimensi makin naik. Nurmu bertambah, makin naik, makin naik. Sekarang kita di dimensi yang sangat tinggi, maka kita colok agar dunia ini terjadi pembaharuan besar-besaran. Jangan khawatir ya, kita terkapsul ya dari segala mara bahaya. Jadi bagi yang telah baiat, inilah wujud akhiratmu. Tapi bagi yang belum baiat, inilah kenyataan duniamu. Aku bukan di dunia lagi. Walaupun kenyataan kita saling ketemu. Rasa kenyataan di alam mimpi, rasanya enggak? Sama enggak dengan kenyataan di alam sadar?
Sama nggak dengan kenyataan di alam setelah matimu? Sama. Yang membedakan adalah dimensi kenyataan itu sendiri. Makin tinggi dimensimu, makin tidak terjangkau dengan pengaruh dunia kepadamu. Ibarat suatu daerah ya, besar, ruwet, ribet. Tapi ketika kau naik pesawat, maka daerah yang ruwet tadi menjadi sebatas titik lenyap saja. Oh, kau akan memandang dunia ini kecil, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Nah inilah ya, jika Ratu Adil datang, pembaruan datang, maka siapapun yang selama ini dolim ya, merusak hukum ya, ngakali fitnah ini dan itu, mereka akan mendapatkan balasannya. Dulu nggak ada yang membanding kan? Kalau sekarang ada yang membanding dunia ini, maka siapa yang nyolong akan terkoreksi, siapa yang bajingan akan terkoreksi, siapa yang sesat menyesatkan akan terkoreksi semuanya. Tepuk tangan. Kau sebut apa kayak tentang taklim marifat sembarang ya. Kami nggak pernah melayani debat, nggak pernah melayani diskusi. Kami dakwah hanya satu arah, tidak ada pertanyaan, tidak ada jawaban diskusi. Cocok karmu, gak cocok juga karmu. Kami tetap dakwah dan ini ilmiah ya, nggak bisa dibantah siapapun. Gaya kami memang unik ya, nyentrik ya, beda dengan yang lain ya. Tapi kami pastikan kami tidak bisa dibantah siapapun. Karena ini absolut, mutlak ya. Gak cuma teorinya mutlak, metodologinya waris, sistemnya mutlak. Karena ini adalah kebenaran yang datang dari sisi Tuhanmu sendiri. Tepuk tangan. Jadi di mana-mana nanti ya, Jamaah Taklim Marifat siap-siap membangun surau. Yang kau bangun sebetulnya metafisik atau membangun akhiratmu. Dengan membangun akhiratmu kau bisa tembakkan ke dunia. Nah itu ada playmakernya itu, nggak sembarang orang itu harus ahlinya ya. Yang menguasai hubungan antara alam makro dengan alam mikro ya. Ketika kau masih di ilmu syariat, kau masih ada di ilmu panca indera, maka dunia adalah alam makro kosmos bagimu. Tapi ketika kau telah masuk ilmu roh, ilmu hakikat, maka alam itu ada di dalam dirimu sendiri atau menjadi mikrokosmos di dalam dirimu sendiri. Nah, untuk merubah makrokosmos, kau bisa lewat mikrokosmos. Kau tinggal tembakkan itu, resonansi dan vibrasinya kena semua itu, nggak bisa enggak itu, nggak usah khawatir ya. Tapi rumusnya, kau wajib sakit, kau wajib menderita, tapi jangan pernah berhenti, jangan noleh ke belakang apalagi mundur, maju saja. Maka mau nggak mau dunia kita tarik kembali ke jalur fitrah, rahmatan lil alamin. Karena dunia sudah sangat kacau ya. Rusaknya agama membuat rusak semuanya. Rusaknya agama membuat rusaknya penguasa, rusaknya aturan, rusaknya dunia dan sebagainya. Proyek besar ini adalah proyeknya Kampus Taklim Makrifat. Tepuk tangan. Kau suka atau kau tidak suka, whatever. Kau cocok, kau tidak cocok juga, bodoh amat ya. Jadi demikian ya. Saya nggak minta pendapat, nggak minta saran ya. Saya juga nggak mau dibantu siapapun ya. Saya juga berjalan dengan takdir saya sendiri, Mr. Tem. Kita buat perubahan besar-besar dunia dengan cara kita sederhana ya. Membangun surau, dakwah, sebarkan ini kemana-mana.
Tapi kau lihat ya, perubahan dunia besar-besaran di mana-mana terjadi. Semua akan diadili dan mendapatkan porsinya masing-masing. Siapa yang menanam, dia akan menuai buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.